Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Atma dan sebagai dosen penghapus studi Islam dan teman-temannya lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas online kali ini. Perkenalkan, saya Muzaki Ihsan Putra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi tentang tasawuf. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muzaki Ihsan Putra. Yang kedua ada Enda Fariski Bari. Yang ketiga ada Fatih Hilal Ataya. Dan yang terakhir ada Adinda Alfi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan kepada saya sendiri untuk menjelaskan materi yang pertama. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menjernihkan jiwa, menjernihkan akhlak serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Dan menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf merupakan adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang sejarah tasawuf. Ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Di Tiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazari berani melawan Prancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada masa itu, esensi tasawuf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika atau ilmu tentang hal yang gaib. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri tasawuf. Ciri-ciri tasawuf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu memiliki nilai-nilai moral. Yang kedua, pemenuhan fana sirna dalam realitas mutlak. Yang ketiga, pengetahuan intuitif. Yang keempat, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala dalam diri sufi karena tercapainya makamat sebeberapa tingkat dalam tasawuf. Yang kelima, ada penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tasawuf. Jenis-jenis tasawuf itu terbagi jadi 3, itu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, tasawuf amali. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, marifat dengan mendekatkan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, marifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu widatullah wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki bisa juga disebut dengan istilah sunni. Yang ketiga ada tasawuf amali. Tasawuf amali adalah ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat atau ashabut turuk yang meliputi menjauhi sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah, menghadap Allah dengan bersungguh-sungguh dan memutuskan hubungan dengan lainnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan tasawuf. Menurut Arifai Siregar, secara umum tujuan terpenting dari tasawuf atau sufi adalah berada sedekat mungkin dengan Allah. Selain itu, tasawuf juga bertujuan untuk mencapai ma'rifat dengan cara fana. Arti fana tersebut yaitu leburnya pribadi pada kebanggaan Allah, di mana perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ketuhanan dalam keadaan aman. Ketika itu, antara diri dan Allah menjadi satu dalam bakanya tanpa hulul atau berpadu dan tanpa itihad atau bersatu dalam pengertian seolah-olah manusia dan Tuhan sama.
Selanjutnya ada ajaran pokok tasawuf. Yang pertama yaitu ada takwa kepada Allah di kala sepi maupun dalam keramaian. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi dalam segala ucapan dan perbuatan. Yang ketiga bergantung terhadap makhluk, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Yang keempat ridho dengan segala pemberian Allah, baik itu banyak maupun sedikit. Yang terakhir semua permasalahan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam waktu gembira maupun ketika susah. Selanjutnya, Lanjut ke alur ajaran tasawuf. Yang pertama itu memberikan gagasan seperti berikut. Asketisme, gurun Arab, pengabdian total, kecintaan yang kuat kepada Tuhan, ungkap puitis. Tokoh utama gerakan pertama ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Robi'ah Al-Adawiyah. Yang kedua ada alur kedua yaitu pemikiran yang memberikan sumbangan kepada tasawuf dicirikan oleh genosis sebagai pengetahuan pasti, tamsil cahaya atau kegelapan, memuji roh dan mengetuk materi, mendukung kehidupan pertapaan daripada kehidupan aktif yang terikat. Tokoh utama pemikiran ini adalah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi, Zunnun Al-Misri, Abu Hashim Al-Kufi. Selanjutnya ada alur atau gerakan ketiga menjelaskan gagasan seperti berikut. Menafikan atau fana, jasad meninggikan ruh, anti dunia, anti masyarakat. Pendukung utama gerakan ini adalah Ibrahim bin Al-Adham, Abdullah bin Mubarak, Syakik Al-Bakhi, Haitam Al-Hasham, Abu Yazid Al-Bithami. Ada 3 upaya untuk mencapai marifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama itu ada takali, adalah upaya keras untuk menggosokkan hatinya dari sifat-sifat yang rendah dan tercela, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dan kecil. Yang kedua ada tahali, adalah upaya keras menghiasi batin dengan sifat-sifat terpuji dan mulia, melaksanakan sungguh-sungguh perbuatan yang wajib dan sunnah dalam agama, banyak-banyak bertekun dalam ibadah dan zikir baik dengan emosi, yang berharap pada ridho Allah dan takut pada hukum dan marahnya, maupun dengan emosi ridho dan mahabbah padanya. Yang ketiga ada tajali. Sebagai buah dan upaya dari tahali, maka muncullah karunia Tuhan berupa tajali, yaitu menjadi tampak atau muncul penampakan Tuhan dalam pandangan batin mereka yang melakukan tahali dan tahali. Aspek tasawuf. Sementara itu, Abu Yazid Al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu melepas diri dari perang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, menegakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. dari kelompok kami untuk penyampaian materi selanjutnya mungkin penutup ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Hazallahu yar'ana wa yafazina. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.